Siapa yang mengandalkan Tuhan, keadaan baik selalu menanti. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikefi SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda sekeluarga sehat selalu dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, kebesaran-Mu ya Tuhan akan selalu kunyanyikan. Kebaikan-Mu ya Tuhan akan selalu kukidungkan dalam setiap langkah hidupku. Begitu saja kalimat ini muncul dalam benakku, mengenang kebesaran dan kebaikan Tuhan yang kualami sampai pada titik ini. Anda pun jika menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan, maka kita akan bersama-sama mengidungkan dan menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, percaya kepada Tuhan bukan berarti saat-saat sulit tidak akan pernah kita jumpa dalam hidup. Percaya dan takwa kepada Tuhan dengan segenap hati tidak berarti kita tidak mengalami tantangan dalam hidup. Tetapi bahwa kalau kita yakin dan teguh berharap dan percaya kepadanya, keadaan baik selalu menanti kita. Inilah inti permenungan bagi kita pada minggu biasa ke-6 kalender liturgi tahun C hari ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengungkapkan kebesaran Allah yang nyata dalam hidupnya, dalam hidup manusia. Bahwa barang siapa yang mengandalkan Tuhan, ia sama seperti pohon yang bertumbuh di tepi sungai. Daunnya tetap menghijau, tak pernah mengalami masa-masa kekeringan, dan ia akan menghasilkan buah secara teratur. Hal ini mau menggambarkan kehidupan manusia yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Namun bukan berarti bahwa kita tidak pernah akan mengalami kekeringan dan kegersangan dalam hidup. Tetapi bahwa saat-saat kering dan gersang dalam hidup akan kita lalui karena keadaan baik selalu tersedia bagi orang yang takwa oleh Tuhan. Seorang pelaut adalah gambaran kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Bahwa bukan berarti ia tidak pernah mengalami angin taufan dan badai di tengah lautan lepas. Tetapi bahwa Tuhan akan menunggu di dermaga yang pasti. Ia akan bersandar dengan aman di sana. Jika kita percaya dan teguh beriman kepadanya, badai dan taufan yang kita alami di hamparan samudera kehidupan ini akan kita lalui. Dan Tuhan adalah tempat sandaran kita yang terakhir.
itulah keadaan baiknya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yesus mengucapkan 8 sabda bahagia. Yang dipuji Yesus sebagai orang yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, dan orang yang dibenci. Yesus mengungkapkan bahwa kebahagiaan yang paradoksal ini akan dilalui oleh orang-orang yang teguh beriman dan percaya kepadanya. Karena apa? Karena jika orang teguh mengandalkan Tuhan, ia akan tahu membatasi diri dalam kepemilikan hal-hal duniawi. Walaupun terlihat miskin oleh dunia, namun ia tidak akan berusaha menjadi kaya dengan cara-cara yang kotor dan cara-cara yang tidak halal. Walaupun ia lapar makanan, namun ia tidak akan menempuh cara yang tidak benar untuk mencuri makanan atau mengambil makanan orang lain, apalagi makanan orang susah. Walaupun ia menangis, ia tidak akan berusaha untuk tertawa di atas penderitaan orang lain. Dan walaupun ia dibenci, ia berbahagia karena ia menang, tidak menaruh dendam, bahkan memberi tempat mendoakan orang-orang yang membencinya. Inilah gambaran bahwa mengikuti Tuhan, kita harus mengalami sakitnya dan sulitnya untuk menahan diri agar tidak menempuh cara-cara yang tidak benar, yang melukai kehidupan orang lain atau merampas kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda dan saya adalah orang-orang yang berbahagia? Di atas dasar apakah kita membangun kebahagiaan kita? Jika kita bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup, percayalah bahwa walaupun sakit yang kita alami saat ini, tetapi Tuhan telah menyediakan keadaan baik bagi kita semua yang mengandalkannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.